Ibu. Selamat siang. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sekarang saya akan mempresentasikan tentang tugas saya dengan judul vektor. Yang pertama, pengertian vektor. Dalam matematika, vektor didefinisikan sebagai ruas garis berarah yang memiliki besaran, nilai, dan arah tertentu. Sehingga vektor matematika juga bisa digambarkan secara geometris, yaitu dalam bentuk ruas garis yang memiliki arah. Panjang ruas garis menyatakan besaran vektor dan arah ruas garis menyatakan arah vektor. Sebagai gambaran, perhatikan gambar berikut. Jadi teman-teman, di sini kita bisa lihat ada vektor A, vektor B, dan vektor C. Gambar tersebut adalah salah satu cara untuk menggambarkan vektor matematika. Dari gambar tersebut, kamu bisa mengetahui kalau A sama dengan C. Meskipun secara letak berbeda, A memiliki panjang dan arah yang sama dengan C. Jadi A dan C itu sama. Dua penyajian vektor. Satu, dalam bentuk vektor kolom. Jadi penyajian dalam bentuk vektor kolom, teman-teman bisa lihat di contoh di depan. Vektor U penyajiannya dibuat dalam bentuk kolom, sama dengan vektor PQ. Dua, bentuk vektor baris disajikan dalam bentuk baris. Contoh vektor AB 3,4, vektor V min 2 3,0. Yang ketiga, vektor ditulis dengan notasi I, J, dan K. Misalnya vektor A sama dengan 3I kurang 2J tambah 7K. Yang ketiga, sama dan tidak samanya vektor. A, dua vektor sama jika arah dan besarnya sama. Teman-teman bisa perhatikan di gambar A dan B. Mereka dinyatakan arah dan besarnya sama karena sama-sama mengarah ke A, dua vektor sama jika arah dan besarnya sama. Teman-teman bisa perhatikan di contoh gambar pertama ini. Mereka sama-sama mengarah ke kanan dan besarnya juga sama. Jadi vektor A dan B itu sama. Yang kedua, dua vektor dikatakan tidak sama jika besar sama, arahnya berbeda. Mereka sama-sama memiliki nilai 2 kota, tetapi arahnya berbeda. Vektor A mengarah ke kanan dan vektor B sedikit naik ke atas. Yang ke C, besar tidak sama arah. Besarnya tidak sama tapi arahnya sama. Sama-sama mengarah ke kanan tapi nilainya berbeda. Vektor A hanya memiliki 2 ruas dan vektor B memiliki 3 ruas. Jadi vektor A tidak sama dengan vektor B. D, besar dan arahnya berbeda. Vektor A besarnya 2 dan arahnya ke kanan, sedangkan vektor B besarnya 3 dengan arah naik ke atas. Yang ke D, notasi vektor. Contoh soal vektor biasanya dilambangkan dengan menambahkan tanda panah di atas huruf kecil. Namun ada beberapa cara untuk menulis vektor matematika. Yang terpenting, penulisan notasi vektor yang benar adalah yang mengikuti ketentuan notasi vektor. Ada 4 ketentuan yang dapat kamu gunakan untuk menotasikan vektor. 1. Menggunakan satu huruf kecil bercetak tebal. Contohnya U dan V. Yang kedua, menggunakan satu huruf kecil dengan garis bawah. Contohnya U, V. Yang ketiga, menggunakan satu huruf kecil dengan tanda-tanda di atasnya. Contohnya U, V. Yang keempat, menggunakan 2 huruf kapital untuk menunjukkan ruas garis berarah. Contohnya, ruas garis dari titik A ke B dapat dilambangkan dengan vektor AB.
vektor nol. Vektor nol didefinisikan sebagai jenis vektor yang melambangkan panjang nol serta tidak memiliki arah vektor yang jelas, sehingga lambang vektor nol atau rumus vektor nol dapat dituliskan dua. Vektor posisi. Vektor posisi adalah vektor yang ujungnya berada di suatu titik koordinat dengan pangkat berada di titik koordinat 0,0. Sedangkan letak titik ujungnya berada di satu titik tertentu selain titik 0. Vektor posisi biasanya memuat satuan I dan J. Yang ketiga, vektor satuan. Vektor satuan merupakan vektor yang panjangnya satu satuan. Biasanya vektor satuan hanya digunakan untuk menunjukkan arah. Suatu vektor dengan panjang sembarang dapat dibagi oleh panjang untuk mendapatkan vektor satuan. Hal ini dikenal sebagai normalisasi suatu vektor. Vektor satuan juga dilambangkan dengan sebuah topi di atas huruf A kecil. Yang keempat, vektor basis. Vektor basis merupakan suatu vektor yang panjang satu satuan tetapi arah searah dengan sumbu koordinat. 6. Operasi vektor. Operasi vektor 1. Penjumlahan vektor. Jika suatu vektor U dan vektor V, maka vektor V adalah U ditambah V. Yang kita cari adalah jarak dari ujung vektor U sampai ke kontrol vektor V. Jadi yang akan dijumlahkan letak vektor W-nya nanti di bagian sini. Penjumlahan vektor menurut aturan segitiga dan gagal benda. U sama dengan AB dan V sama dengan CD. Maka U tambah V kita bisa langsung menjumlahkannya. Teman-teman bisa langsung perhatikan di dalam makalah yang telah saya kirim. Jadi untuk penjumlahan vektor dalam bentuk pasangan bilangan, operasi penjumlahan vektor ini sama dengan operasi penjumlahan pada matriks. Pengurangan vektor. Selisih dua vektor U dan V ditulis U kurang V. Didefinisikan U tambah minus V. Dalam bentuk pasangan bilangan sama halnya dengan operasi penjumlahan vektor. Yang ketiga, perkalian vektor dengan skala. MU adalah suatu vektor dengan panjang M kali panjang vektor U dan searah dengan U jika M lebih besar dari 0 dan berlawanan arah jika M lebih kecil dari 0. Jika U, AB, dan M anggota bilangan real, maka M kali U sama dengan M kali AB sama dengan MA, MB. Yang keempat, dalil-dalil operasi vektor. Untuk dalil ini teman-teman bisa langsung perhatikan di dalam contoh makalah yang sudah saya kirim. Sama halnya seperti operasi bilangan, yaitu komutatif, asosiatif, elemen identitas terhadap penjumlahan, sifat tertutup, distributif, dan perkalian skala. Kita masuk ke 7 contoh soal. Jadi untuk contoh soalnya teman-teman bisa perhatikan di dalam makalah. Jika diketahui vektor P dan vektor Q membentuk sudut 60 derajat dengan mutlak P sama dengan mutlak vektor P sama dengan 6 dan mutlak vektor Q sama dengan 5, maka tentukan nilai vektor P dikali dengan vektor Q. Untuk penyelesaiannya, jika terdapat perkalian dua vektor matematika, maka berlaku rumus. Jadi untuk penyelesaian soal ini, teman-teman bisa perhatikan ke depan. Jika terdapat perkalian dua vektor matematika, maka berlaku rumus sebagai berikut. Vektor A dikali vektor B sama dengan nilai mutlak vektor A dikali nilai mutlak vektor B cos theta. Jadi nilai dari nilai mutlak vektor P tadi sama 6, nilai mutlak vektor Q sama dengan 5 cos 60 derajat.
6 dikali massa min 30, cos dari 60 derajat 1/2, maka 30 dikali 1/2 sama dengan 15. Jadi nilai dari vektor P dikali vektor Q sama dengan 15. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih.